Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ani dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai artikel yang sudah kami buat. Dengan anggota diantaranya ada Asep Setiawan, Tiara Maharani, Nida Zahra, Distia Putri, dan Rizky Nadia. Ya, boleh di next. Oke, tema umumnya itu ada cost benefit analysis yang mengambil kasus kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke. Di pendahuluan, dalam hal ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km akan melewati 9 wilayah, yaitu Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan mempunyai 4 stasiun, diantaranya Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini, dan Stasiun Tegaluar. Proyek ini akan menghabiskan lahan sekitar 650 hektar beserta biaya investasi proyek sebesar 6.071 miliar US dollar atau sekitar 81,96 triliun. Boleh di next. Dari pendahuluan yang berisi latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah apakah kereta cepat Jakarta-Bandung sudah layak dari segi ekonomis dan finansial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya ada definisi operasional. Jadi next. Nah, di sini ada pengertian dari cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah proses yang digunakan untuk mengukur manfaat dari keputusan atau pengambilan tindakan. Pendasaran cost benefit analysis atau CBA menggunakan metrik keuangan seperti pendapatan serta biaya yang dihemat. CBA sendiri juga dapat mencakup manfaat dan biaya yang tidak berwujud atau efek dari keputusan seperti kinerja karyawan ataupun kepuasan pelanggan. Dengan mempertimbangkan semua opsi dan potensi peluang yang terlewat, analisis biaya manfaat atau CBA ini lebih menyeluruh dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis biaya manfaat ini adalah analisis yang harus dimulai dengan menyusun daftar lengkap dari semua biaya dan manfaat terkait proyek ataupun keputusan yang diambil. So, next. Nah, ini ada biaya-biaya dalam cost benefit analysis. Yang pertama ada biaya langsung, seperti ongkos tenaga kerja secara langsung yang terlibat dalam produksi, inventaris, bahan mentah, dan biaya produksi. Nah, yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu termasuk listrik, biaya overhead dari manajemen, sewa, maupun utilitas. Nah, yang ketiga ada biaya keputusan tidak berwujud, seperti dampak pada pelanggan, karyawan, ataupun waktu pengirimannya. Nah, yang keempat ini ada biaya peluang, seperti investasi alternatif, pembelian pabrik versus pembangunannya. Nah, yang kelima ada biaya resiko potensial, seperti resiko regulasinya, terus persaingan, dan dampak lingkungannya. Bisa di next. Nah, ini ada manfaatnya CBA, yaitu pendapatan dan penjualan meningkat dari peningkatan produksi atau produk baru. Yang kedua, manfaat tidak berwujud seperti peningkatan keselamatan dan moral karyawannya, serta kepuasan pelanggan karena penawaran produk yang ditingkatkan atau pengiriman yang cenderung lebih cepat. Nah, yang ketiga ini ada keunggulan kompetitif atau pangsa pasar yang diperoleh sebagai hasil dari keputusan yang diambil. Jadi next. Nah, ini ada pengertian dari kereta cepat sendiri. Kereta kecepatan tinggi adalah transportasi massal dengan menggunakan rel dengan kecepatan di atas 200 km per jam atau 125 mil per jam. Biasanya kereta kecepatan tinggi berjalan dengan kecepatan antara 250 km per jam sampai dengan 300 km per jam. Nah, rencana untuk membangun kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia telah diumumkan oleh pemerintah pada bulan Juli tahun 2015. Proyek kereta cepat ini pertama kali ada di Indonesia dan mungkin juga pertama kali ada di Asia Tenggara. Karena ini direncanakan untuk menggabungkan ibu kota negara Jakarta dengan kota Bandung di Provinsi Jawa Barat dengan jarak membentang sejauh 150 km. Nah, pada tanggal 21 Januari 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan kereta cepat.
Jakarta-Bandung, sekaligus meletakkan batu pertama di proyek tersebut. Jalur kereta cepat ini direncanakan akan mulai beroperasi dan mulai melayani publik pada tahun 2022. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan dari jurnal pertama yang kami ambil yaitu analisis ekonomi dan finansial kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, yang pertama terdapat estimasi biaya ekonomi dan finansial. Nah, di sini ada biaya operasional layanan HSR tahunan itu diperoleh sebesar 181.642.028 per tahun US dollar per tahun. Kemudian yang kedua terdapat biaya pemeliharaan infrastruktur tahunan itu diperoleh sebesar 5.799.677,67 US dollar per tahun. Dan yang terakhir terdapat biaya pemeliharaan rolling stock per tahun itu diperoleh sebesar 19.393.489,50 US dollar per tahunnya. Selanjutnya, kemudian di sini terdapat estimasi manfaat ekonomi dan estimasi manfaat finansial. Maaf Bapak dan teman-teman, ini terdapat kesalahan penulisan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai estimasi manfaat atau benefit ekonomi terlebih dahulu. Estimasi manfaat atau benefit ekonomi ini dihitung melalui penghematan terhadap nilai waktu, penghematan biaya bahan bakar, kemudian penghematan BOK, penghematan biaya pengurangan emisi, dan penghematan biaya kecelakaan. Sehingga diperoleh total manfaat atau benefit ekonomi dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebenarnya adalah sebesar 2.212.756.997 rupiah pada tahun pertama. Kemudian pada estimasi manfaat atau benefit finansial ini aspek yang dilihat itu dari besaran tingkat pengembalian yang akan didapat dari hasil penjualan tiket selama masa operasional kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu telah ditetapkan oleh pihak KCIC sebesar 200-300 ribu rupiah. Selanjutnya, kemudian di sini terdapat hasil rekapitulasi dari analisis atau dari hasil perhitungan yang dilakukan pada evaluasi kelayakan ekonomi, evaluasi kelayakan finansial, dan evaluasi gabungan manfaat ekonomi dan finansial pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, pada hasil pertama itu terdapat rekapitulasi hasil analisis kelayakan ekonomi. Dari hasil ini dapat dikatakan gitu ya bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak dapat dikatakan layak dari segi ekonomi. Kenapa? Karena dari hasil perhitungan PP itu dia lebih dari 1, sehingga dikatakan tidak layak atau secara syarat kelayakannya itu tidak memenuhi gitu ya, tidak terpenuhinya syarat kelayakan. Kemudian yang kedua terdapat rekapitulasi hasil analisis kelayakan finansial. Nah, dari hasil rekapitulasi ini dapat dikatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini layak gitu dari segi finansial karena hasil perhitungan BCR dan PP-nya layak. Kemudian yang terakhir terdapat rekapitulasi hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Nah, dari hasil rekapitulasi ini dapat dikatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu layak dari segi gabungan ekonomi maupun finansialnya karena hasil perhitungan BCR di sini juga hasilnya layak. Kemudian untuk perhitungan PI dan PP tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat dihitung karena NPV atau nilai NPV dari rekapitulasi hasil analisis kelayakan ekonomi dan finansial ini sudah menunjukkan angka positif pada tahun pertama. Nah, jika dilihat dari hasil perhitungan PP yang diperoleh dari rekapitulasi hasil analisis kelayakan finansial dan juga ekonomi gitu ya, di mana pengembalian dana dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini mencapai puluhan tahun, tentunya berdampak bagi para investor yang ingin menanamkan gitu ya, atau ingin berinvestasi pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini, di mana tentunya membuat para investor ini ragu karena pengembaliannya itu berkisar atau mencapai puluhan tahun gitu. Kemudian
Sedangkan dari sisi pemerintah yang dapat dilihat dari segi gabungan antara ekonomi dan finansial ini tentunya pemerintah sendiri memiliki alasan gitu. Kenapa melakukan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan tentunya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dan mempermudah gitu ya aktivitas masyarakat. Selanjutnya, nah, di sini terdapat tanggapan atas kasus KCB atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri mengalami 3 masalah keuangan dalam proyek pembangunannya. Persoalan itu diantaranya kekurangan ekuitas dasar, kemudian pembengkakan biaya, dan defisit kas pada masa operasi. Kemudian selama kurun waktu 5 tahun gitu ya, proyek ini belum usai dibangun atau belum selesai dibangun juga. Di samping itu, biaya harus tetap mengalir setiap waktunya. Artinya, ketidakefektifan sebuah proyek pembangunan menciptakan ketidakefisienan pada proyek itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini merupakan total biaya infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung dengan panjang lintasan 142,3 km. Biaya infrastruktur ini merupakan biaya total yang digunakan dalam membangun pekerjaan struktur seperti membangun jembatan, terowongan gitu. Untuk itu, biaya total infrastruktur ini terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan. Oke, ya selanjutnya berkenaan dengan biaya total kereta cepat Jakarta-Bandung di awal tahun operasi gitu. Terdapat dua jenis biaya. Yang pertama biaya infrastruktur, yang kedua biaya rolling stock gitu kan. Nah, di antaranya itu biaya pembangunan, pemeliharaan, akuisisi dan operasi gitu. Nah, biaya total kereta cepat untuk jalur Jakarta-Bandung ini terdiri dari biaya infrastruktur gitu kan yang berjumlah 46.877.527.200. Kemudian selanjutnya sehingga ditotalkan itu mencapai 52 triliun lah gitu. Oke. Kemudian ada rangkuman tabel manfaat pembangunan kereta cepat gitu kan, di mana biaya manfaat ini terdiri dari manfaat finansial dan manfaat ekonomi. Manfaat finansial itu didapat dari tiket dan manfaat ekonomi itu didapat dari pengurangan biaya-biaya akibat adanya kereta cepat. Oke. Di sini terdapat NPV positif pada kombinasi biaya manfaat terjadi pada tahun ke-21, artinya pada tahun ke-21 ini NPV-nya tuh baru positif, maksudnya itu sudah balik modal begitu. Oke, selanjutnya biaya investasinya itu sebesar 31 miliar per kilometer dengan tingkat diskontonya itu 5%, pertumbuhan manfaat tahunan itu 3% dengan persentase penumpang yang berpindah sebesar 30% dan manfaat waktu perjalanan adalah 72.000 sehingga dengan perkiraan penumpang tahunan di tahun pertama operasi adalah 10.731.000 dapat memenuhi syarat volume lintas impas yang mengarah pada NPV 0. Ini merupakan syarat di mana gitu kan agar tercapai NPV 0 begitu. Karena NPV 0 itu menggambarkan sebuah proyek itu sudah balik modal. Oke, berdasarkan hasil dua penelitian di atas gitu dapat dianalisis gitu setelah melakukan perhitungan analisis sensitivitas tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia saat ini tidak memiliki dua bahkan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan kereta cepat gitu. Kemudian dalam segi biaya yang dikeluarkan pun untuk membangun kereta cepat Indonesia masih masuk ke dalam kategori biaya yang tidak minimal, artinya relatif mahal. Dari segi kepadatan penduduknya pun untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi permintaan atau bahkan menginduksi lalu lintas kereta cepat, ditambah faktor-faktor lain, misalnya tidak adanya integrasi antar moda. Penggunaan kendaraan umum di Indonesia saat ini masih rendah sehingga perlu strategi untuk meminimalkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Juga kereta cepat Indonesia harus menerapkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk mempromosikan kereta cepat untuk induksi lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan kesimpulan materi kita hari ini, yaitu berdasarkan hasil rekapitulasi pada analisis ekonomi dan finansial proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dapat dikatakan layak dari segi gabungan ekonomi dan finansial, karena hasil perhitungan BCR sudah layak pada tahun pertama. Untuk PI dan PP tidak dapat dihitung karena NPV sudah menunjukkan angka positif pada tahun pertama. Berdasarkan perbandingan pembangunan kereta cepat Indonesia dengan kereta cepat di negara lain, dari sudut pandang ekonomi dapat diketahui bahwa Indonesia masih mengalami masalah dari segi biaya dan infrastruktur, sehingga sulit untuk cepat mendapat keuntungan. Ditambah
pembangunan ini menjadi tidak visible karena jika dilihat dari Jakarta Bandung yang dekat. Next. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10 mengenai cost benefit analisis kereta cepat Jakarta Bandung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.